Ragam bahasa adalah variasi menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicara. Ragam bahasa yang oleh penuturnya dianggap sebagai ragam yang baik atau yang mempunyai prestis yang tinggi, yang biasa digunakan di kalangan terdidik di dalam karya ilmiah atau karangan teknis, perundang-undangan, di dalam suasana resmi atau di dalam surat menyurat resmi seperti surat dinas. Disebut ragam bahasa baku atau ragam bahasa resmi. Menurut Dendi Subono, bahwa sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tak baku. Dalam situasi seperti di sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan resmi digunakan bahasa baku. Sebaliknya, dalam situasi tak resmi seperti di rumah, di taman, di pasar, kita tidak dituntut menggunakan bahasa baku. Ditinjau dari media atau sarana yang digunakan untuk menghasilkan bahasa, ragam bahasa terdiri dari 1. Ragam bahasa lisan. Yang kedua, ragam bahasa tulis. Bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap atau organ of speech dengan fonem sebagai unsur dasar dinamakan ragam bahasa lisan. Sedangkan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya dinamakan ragam bahasa tulis. Jadi, dalam raga bahasa lisan, kita berurusan dengan lafal. Dalam ragam bahasa tulis, kita berurusan dengan tata cara penulisan atau ejaan. Selain itu, aspek tata bahasa dan kosakata dalam kedua jenis ragam itu memiliki hubungan yang erat. Ragam bahasa tulis yang unsur dasarnya huruf melambangkan ragam bahasa lisan. Oleh karena itu, sering timbul kesan bahwa ragam bahasa lisan dan tulis itu sama, padahal kedua jenis ragam bahasa itu berkembang menjadi sistem bahasa yang memiliki seperangkat kaidah yang tidak identik benar. Meskipun ada pula kesamaannya, meskipun ada kemiripan aspek tata bahasa dan kosakata, masing-masing memiliki seperangkat kaidah yang berbeda satu dari yang lain. Nah, fungsi ragam bahasa Indonesia dalam kapasitasnya sebagai bahasa nasional. Yang pertama, mampu menyatukan ribuan bahasa yang beragam di Indonesia. Yang kedua, speaker bahasa Indonesia mampu. Yang ketiga, simbol kebanggaan nasional. Yang keempat, simbol identitas nasional. Yang kelima, berarti menyatukan berbagai kelompok etnis. Yang keenam, pemersatu alat perhubungan antara budaya dan antar regional. Fungsi sebagai bahasa negara. Yang pertama, sebagai bahasa resmi negara. Yang kedua, bahasa pengantar dalam pendidikan. Yang ketiga, berarti komunikasi di tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan pembangunan nasional dan pelaksanaan. Yang keempat, budaya dan pengembangan alat-alat ilmu pengetahuan dan teknologi.